Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih buat teman-teman dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek ya, yang berhubungan dengan dunia dosen, dunia akademik dosen. Nah, pada video kali ini saya mau share terkait dengan pertanyaan banyak teman-teman dosen yang menyatakan bahwa mending serdos dulu atau lanjut S3 ya. Ini merupakan panduan memilih jalur akademik. Pada dasarnya kedua-duanya sangat penting ya, karena ini berkaitan dengan peningkatan karir dosen ya. Cuma sebenarnya dua-duanya memiliki plus minus ya. Kemudian tergantung dari kita sendiri sih sebenarnya mana dulu yang lebih diprioritaskan, apakah kita mengikuti sertifikasi dosen dulu atau kita lanjut kuliah S3 dulu. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen, bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book prompting yang bisa digunakan untuk menulis artikel ilmiah yang ditargetkan untuk publikasi di jurnal Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 sampai Sinta 6, atau bahkan yang paling utama di jurnal Scopus ya, atau bahkan untuk menulis buku di mana prosesnya dilakukan secara AI dan prosesnya lebih cepat dan lebih mudah. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu ya, yang Bapak Ibu perlu ketahui bahwa ada pernyataan bahwa aset dulu cocok jika ini ya, ada 3 komponen utamanya. Jadi artinya kalau misalnya seseorang itu lebih baik memprioritaskan ikut sertifikasi dosen dulu kalau kondisinya seperti ini misalnya. Jadi ingin mendapatkan tunjangan yang lebih cepat ya. Jadi serdos itu seperti pintu untuk mendapatkan tunjangan profesi dosen. Nah, kalau tujuan utamanya itu sekarang adalah meningkatkan penghasilan, maka serdos menjadi prioritas gitu. Kemudian yang kedua itu fokus diakui sebagai tenaga pendidik profesional. Karena seperti kita ketahui ya, dosen-dosen yang tidak tersertifikasi sebagai dosen itu hanya dikatakan sebagai dosen biasa, bukan sebagai dosen profesional. Oleh karena itu, serdos itu adalah sebenarnya bentuk pengakuan resmi bahwa Anda itu sebagai dosen profesional yang memenuhi standar. Sehingga cocok kalau misalnya prioritasnya itu sebagai serdos sekarang ini, maka bisa dikatakan bahwa dia itu sebenarnya mengkokohkan posisi sebagai dosen di kampus dari sisi administrasi maupun status profesi. Kemudian yang ketiga itu perlu meningkatkan pemasukan dan stabilitas finansial. Jadi kalau kondisi finansial masih perlu harus diperkuat, ya misalnya untuk menabung biaya kuliah S3 nanti, kebutuhan keluarga dan lain-lain, maka serdos yang diprioritaskan. Nah, serdos dulu itu membantu karena tunjangannya secara profesional ya, bisa jadi sumber pemasukan rutin yang cukup signifikan. Nah, intinya serdos dulu itu pas buat dosen yang ingin pengakuan profesi, tunjangan yang lebih dulu, dan butuh stabilitas finansial sebelum naik ke jenjang S3 gitu. Berikutnya itu adalah lanjut S3 itu bisa pas ya jika seperti ini. Jadi pertama itu punya target menjadi profesor atau naik jabatan akademik. Kenapa demikian? Sangat rugi ya bagi teman-teman kita semua itu kalau sudah S3 kemudian tidak memprioritaskan untuk menjadi profesor. Nah, kenapa demikian? Karena kesempatan untuk menjadi profesor itu sangat terbuka hanya kepada dosen-dosen yang sudah bergelar S3 gitu. Nah, tinggal pemenuhan jabatan akademik yang lainnya sehingga bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi guru besar atau profesor. Nah, untuk naik jabatan misalnya ke lektor kepala, profesor dan lain sebagainya, S3 itu hampir selalu menjadi syarat penting. Nah, kalau misalnya Anda bermimpi, mimpinya itu sangat kuat ya untuk menjadi karir akademik jangka panjang, maka guru besar, peneliti utama dan lain sebagainya, S3 itu sebaiknya yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua itu siap ikut riset skala besar dan menulis di jurnal bereputasi. Nah, S3 itu bukan hanya sebenarnya kuliah, tapi penelitian intensif,
dan publikasi ilmiah. Nah, kalau Anda, Bapak Ibu dosen itu sudah siap mental dan waktu untuk serius untuk melakukan riset maupun tulisan ilmiah, ini sebenarnya sinyal bagus untuk melanjutkan S3. Nah, yang ketiga itu sudah punya waktu ya dan dana untuk studi lanjut. Jadi S3 itu memakan waktu, energi, dan biaya, walaupun beasiswa tetap butuh biaya hidup, keluarga, dan lain-lain. Nah, kalau kondisi keluargamu, pekerjaan, dan keuangan sudah cukup mendukung, maka S3 itu bisa menjadi prioritas. Nah, intinya, kalau kita lanjut S3 dulu, itu cocok untuk dosen yang sudah mantap dengan target karir akademik yang tinggi, kemudian siap riset, dan publikasi, serta punya kesiapan waktu dan biaya. Berikutnya itu adalah Serdos bisa diurus saat studi S3. Nah, untuk saat ini tuh sebenarnya memang bisa ya, bisa dilakukan ketika kita sedang melanjutkan studi S3 ya. Nah, cuman mungkin banyak teman-teman dosen yang belum mengetahui hal tersebut. Nah, ini kalau misalnya ternyata itu, kalau misalnya Serdos itu bisa diurus pada saat S3 ya, maka tidak harus Serdos dulu ya, tapi langsung ke S3 ya. Jadi Bapak Ibu dosen ya, terutama dosen-dosen baru itu boleh dan bisa mengurus Serdos ketika sudah sedang S3 asalkan memenuhi syarat ya. Syarat utamanya itu misalnya sudah punya NIDN resmi, kemudian sudah menjadi dosen tetap di perguruan tinggi ya, dan sudah mengajar beberapa semester gitu ya, dan masih aktif melakukan kegiatan Tridharma, maka juga telah aktif ya mengajar, terutama minimal 2 tahun, karena syarat sebenarnya untuk Serdos itu adalah 4 semester, berarti kalau 4 semester itu adalah 2 tahun, artinya membuat laporan LKD BKD di sisternya masing-masing. Nah, kalau misalnya syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah terpenuhi, maka secara prinsip Bapak Ibu dosen itu bisa mengajukan Serdos meskipun saat ini sedang studi lanjut dan belum pernah sertifikasi dosen, seperti itu. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam konteks ini itu adalah yang pertama, kalau studi S3 pakai beasiswa, maka Bapak Ibu dosen itu harus mengecek aturan aktivitas di luar kampus. Nah, jadi beberapa beasiswa itu sebenarnya membatasi aktivitas kerja ya, misalnya tidak boleh menetap mengajar full atau ada yang batas jamnya. Nah, oleh karena itu dosen-dosen itu harus memastikan bahwa apakah boleh tetap aktif mengajar atau apakah boleh menjalani beban kerja dosen penuh. Nah, jangan sampai melanggar kontrak beasiswa tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah tetap wajib memenuhi BKD ya, berbasis Tridharma, di mana BKD itu merupakan kewajiban kerja dosen ya, mulai dari ya artinya intinya dari Tridharma lah, seperti itu. Nah, meski Bapak Ibu dosen itu S3, kalau masih terus berstatus dosen di kampus, maka BKD tetap harus dipenuhi. Nah, sebenarnya pada saat kita studi S3 itu juga ada kalau misalnya sebagai tugas belajar ya, kalau tugas belajar maka kita hanya cukup mengisi bagian transkrip pendidikan saja, dan itu sudah otomatis memenuhi. Nah, Serdos itu menilai kinerja dari BKD ini. Nah, jika Bapak Ibu itu harus bisa membagi waktu antara studi S3 dan tugas Tridharma, maka oke-oke saja sih sebenarnya. Kemudian koordinasi dengan kampus tempat mengajar, karena kebijakan tiap kampus itu berbeda-beda. Jadi ada kampus yang memberi dispensasi BKD untuk dosen yang lagi S3, ada yang mensyaratkan minimal SKS dan lain sebagainya. Sebenarnya di aturan kebijakan pemerintah sudah ditetapkan ya gitu ya. Jadi kalau yang S3 kemudian sebagai tugas belajar full dia sekolah, maka 12 SKS sudah cukup, sudah memenuhi. Dan Bapak Ibu dosen cukup melampirkan ini aja, transkrip nilai seperti itu, nggak perlu harus ribet dengan yang lain-lainnya. Kemudian ada yang sangat mendukung Serdos, dosen S3 ya, plus Serdos bareng, dan ada yang prosedurnya lebih ketat. Jadi yang terpenting itu adalah diskusi dengan pimpinan prodi, dekan ataupun sumber daya manusia, memastikan aturan itu tertulis, nah supaya tidak bentrok antara kewajiban kampus, beasiswa, dan proses sertifikasi dosen. Jadi untuk ringkas praktisnya dalam pengambilan keputusan, jadi pilih Serdos dulu jika butuh penghasilan dan stabilitas finansial terlebih dahulu ya. Misalnya ingin segera punya status dosen profesional, kemudian belum terlalu siap
di sisi waktu dan biaya untuk S3-nya seperti itu. Nah, kemudian jika memilih S3 terlebih dahulu, maka fokus utamanya adalah karir akademik tinggi, baik itu terutama untuk naik jabatan lektor kepala maupun profesor, dan sudah siap secara riset maupun publikasi, juga secara keluarga, finansial, dan waktu yang mendukungnya. Nah, kemudian kalau misalnya memilih dua-duanya antara S3 plus sertifikasi dosen, ya maka bisa dilakukan kalau sudah punya NIDN, kemudian dosen tetap, dan sudah mengajar lebih dari 2 tahun ya. Nah, aturan beasiswa itu juga mengizinkan BKD Tridharma itu tetap bisa dipenuhi dan sudah ada koordinasi jelas dengan kampus. Seperti itu. Jadi, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.